Hai guys, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua di channel PRF Movie. Gua doakan semoga kalian sehat-sehat selalu dan gak kurang satu apapun. Anyway, di kesempatan kali ini gua akan membawakan sebuah film horor thriller yang berjudul Stranger Chapter 1. Film ini menceritakan tentang sepasang remaja yang terdampar di sebuah kota kecil dan mengalami satu teror mengerikan dari komplotan kopet bertopeng. Waduh, sebuah premis film horor yang klasik ya, tapi tetap seru dan mendebarkan buat ditonton. So, penasaran dong seperti apa alur cerita dari filmnya? Langsung aja kita gaskan aja. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel gue ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video film dari PRF Movie. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang berlari di dalam hutan. Hingga di tengah pelarian sang pria, dirinya pun tersandung yang membuat kakinya terkilir dan merangkak. Dan bam, malang sekali nasib pria tersebut yang harus diulti dengan sebuah kapak oleh si kopet bertopeng karung goni. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan pasangan bucin bernama Ryan dan Maya yang hendak healing ke sebuah tempat untuk merayakan hari jadi mereka yang kelima. Di tengah perjalanan, Ryan yang merasa lapar kemudian memilih keluar tol untuk mencari warteg bahari. Saat di perjalanan mencari warteg, Maya pun berterima kasih kepada Ryan karena sudah menemani dirinya selama 5 tahun bersama. Saat Maya akan mendonorkan jigongnya, tiba-tiba pasangan gak ada akhlak, gak tahu tempat, hampir aja mereka menabrak seorang pengendara mobil lainnya. Ryan yang panik kemudian membuat penyakit asmanya kambuh dan membutuhkan alat bengeknya. Hingga perjalanan mereka pun masuk ke dalam sebuah hutan, seperti biasa di mana sutradara film memasukkan adegan film yang kesulitan sinyal. Namun beruntung, tak lama mereka pun akhirnya melihat sebuah arah menuju kota yang bernama Venus. Civilization. I could eat a whole fucking cow. Setibanya di sebuah restoran, Ryan pun terlihat salting karena semua orang di resto tersebut menatap mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Namun Maya berusaha menenangkan Ryan dengan mengatakan mungkin aja mereka nggak pernah kedatangan pelancong, mengingat populasi kehidupan di sana juga sangat sedikit. Hi all, my name's Shelly. Soup is beef chili. That sounds great. Yeah, actually, can we get... Saat Ryan dan Maya sedang mengobrol, pasangan kampung yang bernama Neil dan Eden pun ikut senang dengan mendengar Ryan dan Maya yang akan merayakan anniversary mereka. Eden yang kepo kemudian menanyakan kepada mereka sudah berapa lama mereka menikah. Namun Maya pun mengatakan jika mereka berdua belum menikah dan hanya kumpul banteng saja. Sontak semua orang di sana pun kaget saat mendengar Maya seolah mereka tak menyukai hubungan haram yang dilakukan mereka berdua, di mana salah satu karyawan resto pun ikut menimpali 5 tahun ngaduk semen tapi nggak dinikahin. Mendengar sang karyawan resto berkata, Ryan pun menimpali jika mereka nggak usah terlalu kepo dengan hubungan Ryan dan Maya. Setelah kenyang makan, Ryan dan Maya pun kemudian hendak melanjutkan perjalanan mereka. Namun sayangnya mobil elit dengan cicilan yang masih 5 tahun itu tiba-tiba aja mogok. What's going on? Meni Edun, tiba-tiba aja seseorang warga kota yang bernama Rudy menghampiri mereka berdua. Rudy pun mengatakan agar Ryan segera membawa mobil mereka berdua ke bengkel miliknya yang gak jauh dari sana. Hingga setelah diperiksa, mobil tersebut harus mengganti busi yang sudah mati. Namun karena hari sudah sore dan toko spare part sudah tutup, Rudy pun berjanji akan memperbaikinya besok. Dan karena harus menginap, Maya pun menanyakan kepada Rudy apakah ada Oyo terdekat di kota tersebut. Wah, Oyo mah belum ada neng di sini mah, cek si Rudy teh. Namun Rudy menyarankan mereka berdua untuk menginap di sebuah kabin milik seorang peternak. Mendengar hal tersebut, Ryan pun merasa jika Rudy sedang mengerjai mereka berdua dan menuduh Rudy jika semua ini hanyalah modus penipuan saja.
Mendengar bacot sang pacar, Maya pun menyarankan Ryan untuk menjaga sikap di kampung orang lain. Lantas Maya pun menyetujui untuk menginap di kabin tersebut. Kemudian salah satu kewes bernama Sally pun akan mengantarkan mereka berdua. Hingga Maya dan Ryan kemudian terkejut saat melihat dua bocil dengan tatapan yang aneh dan memberikan sebuah brosur, di mana kedua bocil tersebut juga mengingatkan Ryan dan Maya untuk taat ibadah dan bertaubat. Waduh. We really appreciate it, Shelly. Thank you. Setibanya di kabin tersebut, Maya pun sangat senang karena melihat suasana kabin yang bergaya estetik. Saat akan menaruh minuman hammernya, Ryan pun mengatakan jika kulkasnya tersebut rusak. Seketika Maya yang memiliki nomor HP si pemilik kabin kemudian berusaha untuk menelpon sang pemilik. Fridge is out. I'm actually calling because the refrigerator. Singkat cerita, malam pun semakin poek. Setelah menenggak minuman bir cap banteng betina, Ryan dan Maya pun berniat akan melakukan perbuatan maksiat. Saat akan melakukan ugal-ugalan, adegan mereka pun harus terhenti karena seseorang yang aneh datang dan menanyakan keberadaan temannya yang bernama Tamara. Maya pun mengatakan kepada orang tersebut jika mungkin saja orang tersebut salah alamat. I think you have the wrong home. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun kembali beradegan romantis dan membahas gaya baru dengan jurus monyet terbang yang baru Maya pelajari dari Kang Topeng Monyet. Namun rupanya Ryan pun merasa panik saat mengetahui obat bengeknya masih tertinggal di dalam mobil. Ryan pun mengatakan akan mengambil obat bengeknya tersebut ke mobil dengan membawa sebuah motor yang kebetulan berada di sana. Lantas Maya yang merasa lapar kemudian menitip agar dibelikan seblak kepada Ryan. Sepeninggalnya Ryan, Maya pun terlihat asik video callan dengan salah satu kawan kewesnya, di mana Maya bercerita gara-gara mobil cicilan Ryan yang masih belum lunas mogok di sebuah desa antah berantah. Hingga akhirnya mereka pun terpaksa harus menginap di sebuah kabin. Dan untungnya masih ada wifi, jadi Maya merasa gak gabut-gabut amat. Di tengah asiknya mengobrol, tiba-tiba aja sebuah ketukan pintu mengagetkan Maya. Dirasa itu adalah Ryan, Maya pun berusaha memanggil-manggil nama Ryan dan tiba-tiba Venus, Oregon. Oh my god, you already looked into it, didn't you? Ryan? Ryan? entah siapakah makhluk yang tiba-tiba aja udah berada di dalam kabin. Di tengah ketakutan Maya, Maya pun berusaha agar si ayang embebnya segera kembali. Lagi-lagi Maya mendapatkan sebuah keanehan di mana HP miliknya yang tiba-tiba aja udah berpindah tempat. Dirasa semakin mencekam, Maya pun langsung mengirim pesan suara kepada Ryan karena dirinya merasa sedang diteror. Hey, this is Ryan. Leave me a message. Singkat cerita, Maya pun berusaha menyibukkan diri dengan bermain musik. Namun kembali Maya merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Dirasa cuma perasaannya aja, Maya pun kembali memainkan piano. Hingga tanpa Maya sadari, seseorang bertopeng karung goni lagi asik nyantui sambil memperhatikan dirinya. Setelah baru menyadari kalau dirinya belum mandi seharian, Maya pun memutuskan untuk mandi junub sambil menunggu Ryan kembali. Akan tetapi gak berselang lama, tiba-tiba aja lampu di kabin tersebut pun padam. Wah, Maya pun berusaha bersembunyi dari sosok makhluk bertopeng doger yang ia lihat sekilas.
Sekembalinya Ryan, Maya pun menceritakan apa yang ia alami sebelumnya. Namun Ryan yang masih belum percaya kemudian mengatakan jika mungkin tadi Maya hanya melihat lukisan yang ada di sana. Dirasa ada benarnya, Maya pun menjadi sedikit lebih tenang. Nights in white satin. You got the car back by Maureen. Why don't you come solve it then? Di saat sedang asik makan, tiba-tiba aja mereka berdua dikejutkan dengan tetesan darah yang terjatuh dari atas mereka. Entah apa yang diinginkan para komplotan kopet tersebut, namun saat situasi dirasa aman, Ryan pun mengajak Maya untuk bergegas pergi menggunakan motor. Sungguh malang Ryan dan Maya saat salah satu psikopat menghancurkan satu-satunya kendaraan di tempat tersebut. Saat kembali bersembunyi, Maya teringat jika si pemilik kabin adalah seseorang pemburu hewan dan sudah pasti sang pemilik menyimpan senjata di gudang. Mereka pun segera berusaha menyelinap ke gudang dari intaian skuad kopet tersebut. Apes buat Maya yang tanpa sengaja tertusuk sebuah paku berkarat, hingga membuat salah satu kopet menyadari Maya dan Ryan yang berada di bawah sana. Beruntung salah satu kopet tersebut tak menyadari mereka berdua. Ryan pun yang tak ingin ayang embebnya terkena tetanus kemudian berusaha untuk mencabut paku tersebut. Setelah berhasil keluar dari kabin tersebut, Ryan dan Maya pun berusaha pergi ke gudang untuk mengambil senjata dan tiba-tiba tanpa mereka berdua sadari kalau ternyata si kopet bertopeng monyet sudah berada di sana. Namun karena mereka berdua fokus mencari senjata, Ryan hanya mendapatkan pacul mini. Ya udah, daripada nggak ada samsek, lumayan buat ngegebuk si para kopet tersebut. Dan gak sengaja Ryan melihat ada tangga yang menuju lantai gudang atas. Dirasa mungkin ada senjata di sana, Ryan pun berusaha untuk mengeceknya sendirian. Oh my god. Lagi-lagi dua kopet berusaha menyerang Maya. Beruntung Ryan yang datang tepat waktu berhasil menyelamatkan ayang embeb Maya yang hampir terbunuh oleh dua kopet tersebut. Dan secara nggak sengaja Ryan malah menembak pemilik kabin yang datang untuk memperbaiki kulkas yang Ryan kira itu adalah komplotan si kopet bertopeng. Kemudian Ryan dan Maya pun berniat pergi dengan menggunakan mobil milik si pemilik kabin. Namun sayangnya usaha Ryan dan Maya yang hendak pergi kalah cepat dengan si kopet Ghostface yang bertopeng karung goni. I love you. You need to go. Go! Saat Maya yang berhasil keluar dari mobil, Ryan meminta kepada Maya agar segera pergi untuk mencari pertolongan kepada orang-orang terdekat. Namun saat Ryan berusaha untuk headshot si kopet karung goni, dengan secepat kilat si kopet tersebut sudah pergi dari pandangan Ryan.
Sementara kita beralih ke Maya sejenak. Saat melarikan diri dari kejaran psikopat topeng wanita, Maya sempat berhasil menelpon panggilan 911. Akan tetapi lagi-lagi karena masalah sinyal, panggilan telepon Maya dengan 911 harus terputus. What's your emergency? Ma'am, are you okay? Oh my god, secara nggak sengaja Maya menemukan sebuah tengkorak orang laki-laki yang kita lihat di scene awal. Saat Maya akan kembali melarikan diri, tiba-tiba sayang sekali Maya pun harus tertangkap oleh psikopat bertopeng Shinchan. Sementara saat Ryan berusaha mengejar Maya, dirinya pun akhirnya berhasil menodongkan senjata ke psikopat bertopeng wanita. Namun tiba-tiba lagi, I got you. Drop the fucking knife. Where is she? singkat cerita, sungguh malang nasib Ryan dan Maya yang harus tertangkap kembali oleh skuad psikopat bertopeng. Hingga Maya pun meminta maaf kepada Ryan karena telah mengajaknya untuk healing yang berakhir dengan tragis. Sementara Ryan juga meminta maaf kepada Maya karena akibat rasa laparnya saat perjalanan membuat mereka dan akhirnya harus singgah di kota Venus tersebut. Entah tujuannya para psikopat tersebut berusaha membunuh Ryan dan Maya, akan tetapi kemudian psikopat bertopeng karung goni pun segera mengulti Ryan sampai menemui sang pencipta. Sama halnya dengan Maya, psikopat karung goni pun kemudian mengulti Maya sampai terkapar. Akan tetapi nasib Maya rupanya masih beruntung karena nggak lama kemudian polisi yang ditelepon Maya sebelumnya akhirnya datang dan berhasil menyelamatkan Maya. Sementara Ryan harus maut berpisah dengan Maya untuk selama-lamanya. Dan film pun tamat. Oke lah Sobat Rebahaners, itu dia tadi serangkaian alur cerita dari film The Strangers Chapter 1 kali ini. Gimana? Cukup menghibur bukan? Entah apa tujuan para skuad psikopat tersebut berusaha membunuh Ryan dan Maya, namun sepertinya mereka adalah salah satu warga yang tak menyukai hubungan terlarang antara Ryan dengan Maya. Menurut kalian sendiri gimana? Tulis di kolom komentar ya. So, mungkin nanti chapter 2 dari film ini akan kita bahas di lain waktu. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah hati-hati ya jika kalian singgah atau mampir di sebuah tempat yang belum pernah kalian kunjungi sebelumnya. Jaga kesopanan, adab, etika saat bertamu ke tempat orang lain. Kalau begitu, gue beserta seluruh kru jajaran staf PRF Movie pamit undur diri. Akhir kalimat, salam santuy, salam rebahan, dan see ya.